Yo guys, balik lagi bersama Ahyar Mustafa. Selamat pagi, sobat keliling dunia Trans 7. Kalimera. Pasti sobat keliling dunia bingung Kalimera itu bahasa apa? Itu adalah bahasa Yunani yang artinya selamat pagi. Kalau udah pakai bahasa asing gitu, pasti udah tahu dong kalau keliling dunia akan membawa sobat-sobat di rumah jalan-jalan ke luar negeri melalui layar kaca. Kali ini kita kemana ya? Ya udah, langsung aja ke negara pertama. Dobroye Utra bersama lagi dengan Ahyar Mustafa, bujang Indonesia yang sedang menuntut ilmu di kota Voronezh, Rusia. Sudah musim dingin aja nih di Rusia. Kalau udah begini enaknya mau diajak kemana nih sobat keliling dunia? Yo guys, balik lagi bersama Ahyar Mustafa di sini di acara keliling dunia yang tentunya cuma ada di Trans 7. Ya, jadi ini aku posisinya lagi ada di koridor asrama ya, dan bisa dilihat sekarang lagi salju. Dan hari ini tuh hari Jumat ya, jadi aku bakal ngajak teman-teman. Yang unik dari kotaku ya, aku pengen nunjukin sebagai minoritas ya. Soalnya jarak masjid dari tempatku itu 2 jam, dan masjid itu cuma ada satu-satunya di kotaku. Ya pokoknya tetap ikuti ya perjalananku, jalan-jalan di keliling dunia tentunya. Sobat keliling dunia, bahagia banget Ahyar punya kesempatan sholat Jumat di tengah kesibukannya kuliah. Ya maklum aja ya sobat, karena ketatnya aturan rumah ibadah di Rusia, masjid yang paling dekat dari asrama Ahyar letaknya lumayan jauh. Oke, privet film, privet Indonesia, balik dengan acara sing keren banget, sing anak-anak mau nemu Trans. Privet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Wasila. Normalna. Kita prostat lianas video. Индонезия? Indonesia. О, Jakarta. Jakarta. Bali. Ой, молодцы, молодцы. Ambil kuda. Lagi seru-serunya mau syuting, Ahyar disapa dengan bapak jemaah masjid juga. Ya kayaknya sang bapak ingin menyapa Ahyar karena orang Indonesia. Jakarta, да? Или в Украине? Dah, Jakarta. Jakarta. Есть такой остров, один остров. Суматра. Sumatera Pak. Ява. Да, Ява. Это да приехали, нет? Не, Не было. не был. Понятно. Я сам географ, учитель географии. Да. Поэтому это Умный. Вы умный. Sobat, masjid di Voronezh ini cukup sederhana ya. Tapi walaupun sederhana, bagi Ahyar dan Fawaz menjalankan sholat Jumat di masjid adalah suatu kemewahan. Apabila sobat keliling dunia ada di Voronezh, jangan lupa mampir ke sini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ribeta, aku habis sholat Jumat alhamdulillah, dan aku mau cerita sedikit sejarah tentang masjid ini sih. Masjid ini tuh satu-satunya masjid yang di Voronezh ya, yang aku udah kasih tahu juga. Ini tuh dulunya tanah wakaf yang ada ya pengusaha yang cukup kaya dulu dari Uzbekistan. Beliau mewakafkan tanah ini dan tempat ini dijadikan masjid. Tempat ini udah lumayan lama berdiri, jadi ya cukup bersejarah sih untuk kota Voronezh sendiri. Dan emang di Rusia ini Muslim ini sebagai pemeluk Muslim itu lumayan besar ya, termasuk agama terbesar kedua setelah Kristen di Rusia secara keseluruhan. Kisaran 25 juta orang memeluk agama Muslim di negeri ini. Agama Muslim juga dulu tuh pertama kali ya bukan dikenalkan kayak di Rusia itu sejak kekaisaran dari Kaisar Catherine. Beliau yang memberikan beasiswa pertama kepada orang ini ya, kepada ulama ya. Akhirnya terciptalah ulama gitu untuk
belajar gitu, buat belajar lebih dalam lagi tentang agama Islam. Sampai sekarang lah, makin banyak perkembangan Muslim makin pesat, dan kebanyakan jamaah di masjid ini itu orang dari Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, pokoknya negara yang pecahan Rusia yang menjadi negara Muslim gitu. Dan orang dari Dagestan juga tuh, kalau misal teman-teman tahu Habib Nurmagomedov, ini apa, pegulat gitu ya, atlet MMA itu berasal dari Dagestan, itu Rusia bagian selatan. Itu kebanyakan Rusia bagian selatan itu orangnya mayoritas Muslim. Ahyar, sholat Jumat udah. Nggak ada niat nih ngajakin Fawaz buat makan siang. Sobat keliling dunia pasti penasaran juga. Apa sih makanan halal yang ada di Voronezh? Ayo, kita nggak usah lama-lama lagi. Lapar nggak sih? Lapar banget, bos. Makanan halal di Rusia bisa dipastikan berasal dari budaya kuliner negara-negara Islam. Pecahan dari Uni Soviet seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Kira-kira cocok nggak sih dengan lidah Indonesia, Ahyar dan Fawaz? Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di tempat makan. Ini namanya, yang di depanku persis, namanya Kartovka Smyaso. Kalau ini apa? Ini namanya rice kebabam, ya kan? Kabobam. Kabobam. Gimana Bung? Nasinya emang sedikit beda sama di Indonesia, kayak lebih lembut, tapi ya nasi sama gitu-gitu aja. Mungkin beda dari Rasa nasi ya? iya rasanya gitu. Kalau yang makananku, cara makannya gini. Aku udah pesen roti. Ini juga sebenarnya kentang juga. Ada daging sapi. Kita coba. Colek. Mantap. Awalnya bangsa Kazakh dan Tartar adalah bangsa nomaden, sehingga banyak mengandalkan menu makanan dari daging ternak mereka. Seperti pilihan Fawaz, berupa nasi pilaf ditambah dengan saslik atau daging kambing panggang. Lalu pilihan Ahyar, miasa skartaskoy, daging kambing yang dimasak dengan banyak rempah dan dimakan dengan roti. Jadi kalau kita bisa di masjid guys, emang enak mampir ke tempat kayak gini sih. Suasana Islaminya tuh masih kerasa gitu. Iya, ukhuwah Islamiyah masih wow. Kalau aku jujur ini apa ya, karena aku kan dulu pesantren, jadinya dunia Islam itu sudah melekat di lingkungan aku dengan pribadi aku. Nah sekarang di Voronezh ini benar-benar aku yang pertama kali dalam seumur hidup menjadi minoritas. Tapi bener banget sih, kayak kalian tuh nggak akan paham hidup sebagai minoritas kalau belum Nyoba. hidup langsung ya di tempatnya. Nah, jadi tuh kalau kita hidup sebagai minoritas tuh kayak kita kerasa banget nggak sih, kayak misal nih menghargai orang lain, menghargai orang yang berbeda agamanya. Iya sih. Tuh Sobat Keliling Dunia, dengerin cerita Kamerat Ahyar dan Kamerat Fawaz tentang menjadi minoritas di Rusia. Ada yang berani nggak menjawab tantangan Fawaz? Seru kan? Menimba ilmu sambil belajar budaya Rusia di Voronezh. Seru ya dengerin curhat dua maut ini. Ternyata dari pengalaman Ahyar dan Fawaz, menjadi minoritas di Rusia tidak membuat mereka menderita, tapi mereka menjadikan ini tantangan yang menyenangkan. Jadi Sobat Keliling Dunia, kalau mau berkunjung ke negaranya Pak De Putin, jangan ragu-ragu lagi. Cus! Sampai ketemu di petualangan Ahyar lainnya di Rusia. Tentu saja di Keliling Dunia Trans 7. Good morning Sobat Keliling Dunia. Hayo, siapa yang masih kangen keluarga unik couple ini? Menjelajahi Skotlandia bersama Sobat Rizka, Victor, dan William. Masih ingat nggak episode sebelumnya kita dibawa kemana aja?
Mulai dari keliling kota Glasgow, menjelajahi luasnya Loch Ness, lalu dimanjakan oleh panorama Skotlandia yang spektakuler selama perjalanan, dan menuju kota Stirling untuk mengunjungi monumen William Wallace. Nah, di episode kali ini Sobat Rizka dan Victor akan mengajak kita ke desa Fortingall, Sobat. Konon katanya nih, di sini ada spot yang indah, tapi juga penuh misteri, Sobat. Jadi penasaran? Selamat pagi, Sobat Keliling Dunia Trans 7. Sekarang ini Unique Couple sedang berada di Desa Fortingall. Nah, Desa Fortingall ini adalah salah satu desa di Skotlandia. Desanya sih nggak terlalu besar ya, Sobat. Cuman di sini ada sesuatu yang menarik. Apa itu? Yaitu ada sebuah pohon yang usianya udah ribuan tahun. Diperkirakan sekitar 2000 sampai 3000 tahun. Penasaran kayak apa bentuknya? Yuk kita lihat. Wah, ribuan tahun. Ayolah, kita segera masuk, Sobat Rizka. You made a video about it? Ya, They say you need to talk about history and things. it's nearby here. So just explain that you can't get in. Oh iya. We can't really. No. It's not. Nah Sobat, Fortingall Yew ini atau pohon yew ini dibangun di halaman gereja. Karena konon katanya pohon ini adalah simbol dari kebangkitan. Makanya dibangunnya itu di gereja. Ini dia pohonnya. Sobat Rizka kenapa gelisah gitu sih? Bismillahirrahmanirrahim. Batang pohon yang dulunya sangat besar yaitu sekitar 16 meter saat pertama kali dicatat secara tertulis pada tahun 1769. Terbelah menjadi beberapa batang terpisah. Sobat Keliling Dunia, pohon ini merupakan pohon berjenis kelamin jantan. Namun pada tahun 2015, ilmuwan dari Royal Botanic Garden menemukan salah satu batang pohonnya menghasilkan buah beri. Nah, ini sampai sekarang masih menjadi pertanyaan dan ilmuwan masih mencari tahu penyebab dari bisa adanya perubahan jenis kelamin ini. Menakjubkan banget kan Sobat? Sobat Rizka, cerita dong, kenapa sih dari tadi terlihat grogi dan terkesan tidak nyaman? Kayak ada yang bisik-bisik gitu ya? Jadi ceritanya saya nggak lama-lama di sana. Kenapa? Karena saya dari awal pas udah parkir, itu kita parkir tuh di depan gerejanya, itu saya udah kayak ngerasa sesuatu beda gitu. Karena saya nggak pernah ngerasain sesuatu yang aneh-aneh selama tinggal di UK. Jadi buat saya tuh kayaknya biasa aja kalau masuk ke gedung tua pun, menara-menara kastil-kastil tua tuh masih biasa aja gitu kan. Tapi kalau yang tadi tuh kayaknya thinking about it make me like bombs. Jadi tuh kayak ada aura mistisnya gitu, entahlah kenapa gitu. Dan pas kita masuk ke gerejanya itu kan ada pagernya kan. Pas masuk pagar itu saya sudah kayak ngerasain kok tiba-tiba kayak banyak yang ngeliatin. Terus saya pikir ayo udah saya mencoba melupakan. Terus saya ada skripnya sampai saya lupa beberapa kali. Tapi sampai suami bilang kok nervous banget sih gitu. Saya bilang udah deh pokoknya cepetan. Saya cuma ngomong gitu, saya nggak cerita ke suami kan. Terus akhirnya ya sudah kan berusaha untuk sebaik mungkin. Walaupun hasilnya saya nggak puas banget kan dengan videonya. Cuma tadi itu saya rasain ketika saya masuk ke pekarangannya itu kan langsung makam-makam. Dan makam-makamnya itu kan bener-bener makam-makam pahlawan yang tua banget gitu. Itu saya udah ngerasa beda dan saya langsung kayak merhatiin William. Saya nggak mau William tuh sekejap gitu hilang dari mata saya gitu ibaratnya. Jadinya saya bener-bener ngerasa tiba-tiba kayak ada yang nontonin saya banyak banget. Dan ketika saya udah mulai masuk ke pohonnya itu, ke daerah pohonnya untuk melihat, itu juga kayaknya tuh di dalam pohon itu kan kayak ada disebarin bunga-bunga gitu juga kan. Dan itu tuh nggak tahu kenapa kayaknya tuh ada unsur mistisnya tuh kuat banget gitu. Saya nggak bisa jelasin, cuman saya nggak bisa ngeliat ya, cuma saya bisa ngerasain. Jadi saya pikir aduh saya udah nggak nyaman. Yaudah akhirnya saya memutuskan udah Beb kita pergi gitu kan. Dan di situ mood saya juga langsung berubah juga.
suami sampai yang what's wrong gitu kan, saya nggak bisa jelasin. Konon kabarnya, aktivitas gaib berpusat di pohon tersebut sobat, dan tertarik akan kehadiran keluarga Unicouple ini. Ditambah Sobat Rizka termasuk sedikit sensitif dengan hal mistis. Semoga Sobat Rizka nggak kapok ya. Hehe. Pohon yew ini adalah sejenis tanaman pinus-pinusan yang memang diketahui mampu berumur panjang dan bertahan hidup hingga ribuan tahun. Mungkin kalau Sobat Keliling Dunia yang suka dengan dunia mistis bisa mampir ke Fortingel Yew ya. Beranjak dari desa Fortingel, kita beralih ke kota Stirling untuk mengunjungi Stirling Castle yang bersejarah itu sobat. Halo sobat, sekarang Unicouple sudah ada di Stirling Stirling Castle. Ternyata bagus banget. Bagus banget. Ya, jadi Stirling Castle ini atau Istana Stirling adalah salah satu istana terpenting di Skotlandia. Nah, istana ini dibangun sekitar abad 15 dan itu udah lama banget ya. Cepat ini. Ya, dan iklimnya cuaca hujan. Dan kita berbasah-basahan demi kalian ini sobat kan. Terus yang pasti di kastil ini juga kenapa disebut salah satu istana yang penting karena ada beberapa raja dan ratu yang dimahkotai di kastil ini gitu kan. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita lihat dan keliling kastil ini. Mari. Kastil Stirling merupakan salah satu kastil terbesar dan terpenting di Skotlandia sobat. Sebagian besar bangunan di kastil ini berasal dari abad ke-15 dan ke-16. Nah sobat, ini lumayan luas banget ya halaman di dalam kastil ini. Jadi kalian yang punya anak-anak bisa lari-larian di sini ya kan. Contoh seperti William, lihat dia main hujan-hujanan ya. Untung sudah saya pakein mantel hujan. Untuk masuk ke kastil Stirling ini dikenakan biaya sebesar 14 pound sterling untuk dewasa dan untuk anak-anak 5-15 tahun hanya 8,40 pound sterling saja sobat. Oh ya, kastil Stirling ini pernah diserang dan dikepung setidaknya 16 kali loh sobat. Namun sampai sekarang masih berdiri kokoh. Hebat ya. Dan beberapa raja dan ratu Skotlandia pernah dimahkotai di kastil ini. Salah satunya adalah Mary Stuart yang merupakan ratu Skotlandia pada tahun 1542. Nah sobat, seperti yang kalian lihat di belakang saya ini ada urutan atau silsilah kerajaan dan ratu serta pangeran dan juga putri dari kerajaan Stirling ini. Nah sobat, sekarang Unicouple sudah ada di dalam kastil. Nah ini The Great Hall. Seperti kalian lihat ada meja makan di sana, tempat perapian. Nah sekarang kita akan menuju ke throne. Ini dia singgasana kerajaan Stirling ini. Wah, Skotlandia memang merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kastil bersejarah ya sobat. Keren! Bagi kamu yang mau mengunjungi Skotlandia, kamu wajib loh mengunjungi kastil-kastil ini sobat. Dan siapa tahu nanti bisa bertemu dengan keluarga Unicouple ya kan? Hehe. Sebelum keluarga Unicouple pamit, gimana kalau kita intip keseruan mereka selama syuting keliling dunia yuk sobat? Ayo lo William, burungnya nyamperin tuh. William, say hi to Brian. Kalau ini William serius banget deh bacanya. Say something. Jadi yoga. Say hi para Unicouple. Sekarang kita. William lagi apa tuh? Senam pagi ya? Selamat pagi Sobat Keliling Dunia.
Hayo, ada yang bisa tebak kita sekarang lagi berada di mana? Yuhu, kita sedang berada di Maroko. Lihat sekilas aja pemandangannya luar biasa ya sobat. Meskipun secara geografis Maroko merupakan wilayah yang terdiri dari gurun dan pegunungan, tapi Maroko juga memiliki perairan yang gak kalah indah sobat. Khususnya di kota Rabat ini loh. Maroko merupakan negara di bagian Afrika Utara, memiliki populasi lebih dari 33.800.000 loh sobat. Ibu kota Maroko kota Rabat sobat, tetapi kota terbesar di Maroko adalah Casablanca. Pasti seru banget nih jalan-jalan di Maroko. Sobat, tapi kali ini kita ditemani oleh siapa ya? Sobat ada yang kenal nggak? Siapa ya itu sobat? Kok kayak misterius begitu? Napa kan ya itu sobat jalannya? Turun dari taksi sih tadi. Kita coba aja kenalan aja yuk. Mbak, Kak, halo, salam kenal. Kita dari Sobat Keliling Dunia nih. Kalau Mbak namanya siapa? Bonjour. Hai Sobat Keliling Dunia Trans 7. Perkenalkan, nama aku Tiana Sawal dan ini suamiku. Nama aku Yusuf Buat. Apa kabar semuanya? Kita akan mengajak sobat untuk mengelilingi Maroko, tepatnya di Kota Rabat. Kota Rabat. Kota Rabat. Sobat, Mbak Tiana ini asli Semarang loh. Sempat menjadi agen traveling, tapi sekarang sudah tinggal di Maroko gara-gara hatinya dibawa oleh pria asli Maroko. Katanya sih berawal dari media sosial, berakhir di pelaminan. Duh so sweet bener sih. Katanya mereka mau ajak kita keliling kota Rabat nih. Ikutin yuk keseruan perjalanannya. Sobat, coba tebak aku sedang berada di mana? Iya sih, aku ada di Kota Rabat, tapi tepatnya aku sedang berada di jalan yang diberi nama sama persis dengan nama Presiden pertama Indonesia. Ayo, siapa? Tuh sobat, ada yang tahu nggak? Udah semangat banget tuh Mbak Tiana. Kayaknya kalau yang bisa jawab mau dikasih hadiah sama Mbak Tiana. Tapi Sobat Keliling Dunia mah pasti udah pada tahu semua nih. Bener nggak ya kira-kira tebakan sobat? Hihi. Tada! Iya betul, sekarang aku berada di Jalan Soekarno. Keren sekali kan? Sampai ada Jalan Soekarno di Maroko. Jalan Soekarno ini diresmikan pada tanggal 2 Mei 1960. Presiden Soekarno sangat bersahabat baik dengan Raja Muhammad Al-Khamis. Jalan Soekarno adalah hadiah dari Raja Muhammad Al-Khamis untuk mengabadikan dan mengenang jasa-jasa beliau. Sobat, kalau jalan kenangan ada nggak ya sobat? Biar bisa nyanyi. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sobat, persahabatan Soekarno dengan Raja Maroko udah bagaikan kepompong ya sobat. Saking akrabnya nih, orang Indonesia bisa berkuliah secara gratis di Maroko. Ayo adik-adik yang mau lanjut kuliah, cus langsung ke Maroko aja. Hihi. Mbak Tiana, setelah ini kita mau kemana lagi nih? Asli, saat ini aku berada di stasiun Medina Rabat. Di Maroko ini ada transportasi tramway, tapi hanya di kota-kota besar seperti Kota Rabat dan Kota Casablanca. Jika kalian pergi ke kota yang lebih kecil, kalian tidak akan menemukan tramway di sana. Sobat Keliling Dunia, untuk pembelian tiket tram ini bisa dibeli di loket ataupun di mesin tiket. Cuma kayaknya Sobat Tiana lebih suka beli yang lewat mesin nih. Sobat, sebelum naik tramway, kita harus beli tiketnya dulu. Sobat, mesin ini bisa digunakan dengan 3 bahasa, Inggris, Perancis, dan juga Darija atau bahasa Arab Maroko. Jadi kalau Sobat Keliling Dunia kalau mau ke Rabat tidak perlu bingung.
dirham dan bisa digunakan untuk 1 kali jalan. Sekarang kita akan menuju ke stasiun Tur Hasan. Kita nunggu tramnya dulu ya. Jadi tramnya itu datang setiap 10 menit. Aku ketemu sama mahasiswi Indonesia yang berkuliah di Maroko. Kebetulan ya, salam dong untuk sahabat keliling dunia di Trans 7. Hai. Wah, kok pada kenal sama Mbak Tiana ya? Apa jangan-jangan Mbak Tiana ini masih saudaraan sama Raja Maroko? Sobat, kayaknya kalau ke Maroko tinggal sebut aja nama Mbak Tiana. Kayaknya semua orang tahu tuh. Sobat, akhirnya sudah sampai di stasiun Tur Hasan. Wah, sobat keliling dunia, dari stasiun Tur Hasan ini kita bisa mendatangi sebuah monumen terkenal di Maroko loh. Sobat, kita sudah di kawasan Mohamed Yazidi. Jika sobat melihat menara di sana, menara itu biasa disebut dengan Hasan Tower. Yuk kita lihat menaranya lebih dekat lagi. Ikuti aku. Sobat keliling dunia, jadi kawasan ini pada awalnya merupakan kawasan untuk pembangunan masjid terbesar di dunia. Namun sayang sekali, pada tahun 1199, sang pendiri Sultan Yakub Al-Mansur meninggal dunia dan dengan terpaksa pembangunan masjid dihentikan. Di sekitar Hasan Tower ini terdiri dari beberapa bagian sobat. Kalau ini dinamakan Sakaya untuk tempat minum air dan wudhu sobat. Ada bangunan yang di dalamnya terdapat makam-makam Raja Maroko terdahulu. Ada juga gazebo yang biasa digunakan untuk duduk-duduk bersantai sobat. Dan yang terakhir pastinya Hasan Tower sobat. Kita coba lihat ke dalam yuk sobat. Loh, kok suami Mbak Tiana balik lagi? Wah, sepertinya kita tidak bisa masuk ke dalam nih sobat. Sobat, ternyata Hasan Tower sedang tutup. Tadi Yosef sempat tanya sama prajurit penjaga yang berkuda. Ternyata Hasan Tower sempat dibuka kembali. Karena COVID-19, Raja Maroko memerintahkan untuk tutup kembali. Yah, sayang banget ya sobat. Padahal ingin masuk ke dalam melihat makam Raja Maroko dan Menara Hasan dari dekat. Ya udah nggak apa-apa, kita lihat-lihat lagi dari luar aja yuk sobat. Kok Mbak Tiana bisa masuk kawasannya? Bukannya tadi dihalangi sama prajurit-prajurit berkuda ya? Wah, asik. Jadi bisa lihat Menara Hasan lebih dekat. Menara Hasan ini tingginya mencapai 44 meter. Padahal rencana awalnya mau dibangun sampai 86 meter loh sobat. Bayangkan sobat, bayangkan kita sekecil apa jika dibandingkan menara ini. Mungkin kita bagaikan butiran debu. Diam dulu. Sobat, kok Mbak Tiana malah nyuruh kita diem sih sobat? Kan kita tadi cuma membayangkan diri ini bagai butiran debu. Ada apa ya? Apa ketangkap polisi ya sobat? Ya ampun sobat, jadi ternyata dari tadi Mbak Tiana nggak masuk ke dalam toh. Luar biasa perjuangan Mbak Tiana untuk sobat keliling dunia nih. Wah, jadi di beberapa sisi memang tembok-tembok di sini rendah sobat. Jadi kita bisa melihat ke dalam. Tapi jangan coba-coba untuk manjat masuk ya sobat. Bisa-bisa sobat dikejar tuh sama prajurit berkuda. Hihi. Mbak Tiana udah mbak, daripada ketangkep, sobat udah cukup puas nih melihat Hasan Tower ini. Mending sekarang aku foto-foto sama prajurit penjaga yang berkuda. Waduh, Mbak Tiana, udah tadi hampir ketahuan prajurit, sekarang malah mau ngajakin foto bareng. Emang ada-ada aja nih Mbak Tiana. Gokil sobat, gokil. Mbak Tiana, Mbak. Ya ampun Mbak, mau ngapain lagi nih? Aduh, mondar-mandir gitu nanti pusing loh Mbak. Sobat, kegokilan apa lagi nih ya yang bakal dilakuin Mbak Tiana? Pokoknya tonton terus keliling dunia ya sobat, hanya di Trans 7. Puas kan jalan-jalan ke 3 negara? Kalau masih pengen jalan-jalan lagi, nantikan keliling dunia minggu depan. Tentu saja akan membawa ke 3 negara yang berbeda.
Jika ingin berbagi cerita tentang ketiga negara tadi, silakan main-main ke akun Instagram @kelilingduniatrans7. Saksikan terus Keliling Dunia setiap Sabtu dan Minggu pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Hanya di Trans 7. Adiosas!